Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ah, bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah nggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Seandainya mengatakan itu ulama atau 1000 ulama, jangan satu, tanggung 1000 ulama dengan satu sabda Nabi, bisa nggak mengalahkan 1000 ulama sabda Nabi ini? Nggak bisa. Yang kita ikut siapa? Quran dan Sunnah, bukan ulama yang kita ikut. Ini dalam beragama penting. Kalau enggak kita akan terus kata ulama ini begini, kata syekh gini, kata imam ini. Loh, kita beragama ini ikut dalil apa ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda sallallahu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Nas dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam video tersebut Ustadz Yazid mengatakan bahwasanya semua perkara ihdatsy dalam agama itu adalah termasuk bid'ah. Karena beliau berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Dengan mendasarkan hadis ini beliau mengumumkan, mengeneralkan, mensyumulkan semua perkara ihdatsy dalam agama ini termasuk perkara yang bid'ah, yang mana konsekuensi pelaku bid'ah itu adalah nanti masuk neraka. Beliau ini dengan tanpa melihat pandangan ulama tentang hadis itu atau istinbat ulama tentang masalah hadis itu, beliau ini mempunyai pemahaman sendiri tentang hadis tersebut, sehingga beliau menyimpulkan semua perkara yang ihdatsy dalam agama itu termasuk bid'ah. Dan beliau juga menyimpulkan orang yang tidak sepaham dengan beliau dikatakan sebagai ahlu bid'ah, seperti itu. Baik itu temannya sendiri ataupun itu lawannya beliau. Lawan dalam artian lawan di dalam pemikirannya beliau, ya, bertolak belakang pendapatnya dengan beliau. Padahal kalau kita lihat hadis ini munculnya tidak hanya pada era sekarang, dalam artian ditemukan tidak pada hanya era sekarang, tetapi pada era terdahulu itu sudah banyak ulama menemukan hadis ini, sehingga banyak ulama yang mengkaji hadis ini. Jadi Ustadz Yazid ini tidak melihat bagaimana ulama mengkaji ini. Beliau mempunyai pandangan sendiri, sehingga beliau menyimpulkan dengan kesimpulan sendiri yang menyalih beliau termasuk orang ahli bid'ah begitu. Kalau kita lihat beliau ini salah satu orang yang mondok di Timur Tengah. Mungkin beliau punya pandangan seperti ini. Mungkin ya, orang yang tidak mondok di Timur Tengah secara keilmuan akan lebih rendah daripada orang yang tidak mondok di Timur Tengah. Jadi kalau orang mondok Timur Tengah itu mesti sangat alim atau lebih alim daripada orang yang tidak mondok Timur Tengah. Padahal kalau kita lihat di era sekarang ini khususnya ya, tidak bisa didefinisikan seperti itu atau diambil pemahaman seperti itu. Karena orang yang tidak mondok di Timur Tengah bisa saja lebih alim daripada orang yang mondok di Timur Tengah. Karena banyaknya teknologi atau canggihnya teknologi, ya, bisa kitab-kitab yang ada di Timur Tengah bisa ditransfer ke Indonesia. Dan itu kalau sudah begitu tergantung bagaimana dia belajarnya, bagaimana dia banyak mengkaji kitab-kitab yang ada. Dan kalau kita lihat orang yang mondok di Timur Tengah tidak hanya terjadi pada era sekarang.
Di era terdahulu juga banyak orang-orang mondok di Timur Tengah, tidak terkecuali dari Indonesia. Dan salah satu ulama yang alim yang mondok di Timur Tengah itu adalah pendiri NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini, beliau ketika mondok di Timur Tengah adalah termasuk orang yang alim dalam ilmu hadis. Akan tetapi beliau ketika mau mendefinisikan arti bid'ah, beliau ini tidak mengambil teks hadis kemudian memberi pemahaman, menyimpulkan bahwasanya bid'ah itu berdasarkan hadisnya ini gini-gini. Tidak seperti itu. Beliau itu tetap memandang bagaimana ulama salaf mengistimbat, mengambil definisi tentang bid'ah berdasarkan hadis tersebut. Sehingga beliau dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, beliau mengutip pendapatnya Syekh Zarruq. Syekh Zarruq ini nama aslinya Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Burnusi Al-Fasi. Beliau ini hidup pada kira-kira tahun 800-an lah. 800-an beliau hidupnya seperti itu. Jadi beliau ini termasuk ulama salaf. Syekh Zarruq ini pendapatnya dikutip oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Di dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari mengutip pendapatnya Syekh Zarruq. Wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi 'uddatil muridi syar'an ihdatsu amrin fid din yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu sawa'an kana bisurati aw bil haqiqati. Kata beliau, Syekh Zarruq ini mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu perkara ihdas di dalam urusan agama yang menyerupai agama dan tidak termasuk dari bagian agama tersebut. Sawa'an kana fi surah aw bil haqiqah, baik di dalam ihdasnya itu baik secara surah atau secara hakikatnya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan juga berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Jadi berdasarkan kedua hadis ini, maka perkara ihdas dalam agama itu termasuk dalam bid'ah. Akan tapi waqad bayyana al-ulama rahimahullahu taala anna al-ma'na fil hadisaini al-madhkuraini raji'un li tawjiril hukmi bi i'tiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan. Jadi kata beliau, ulama sudah menjelaskan di dalam kedua makna hadis tersebut kembali kepada merubah hukum yang sudah ada dan beriktikad suatu yang bukan qurbah itu termasuk qurbah. La mutlaqul ihdas, tidak mutlak ihdas, tidak semua ihdas itu termasuk bid'ah. Jadi dari dua hadis tersebut menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud ihdas itu adalah merubah status hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat, dan bukan termasuk semua ihdas dikatakan bid'ah. Kenapa? Idh qad tanawalat syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha aw bi furu'iha fayakunu maqisan 'alaiha. Karena terkadang perkara ihdas itu tercakup di dalam dalil usulnya syariat, maka termasuk nanti kepada syariat, atau tercakup kepada furu'nya syariat, maka nanti termasuk dari furu'nya syariat. Jadi perkara ihdas ini tidak melulu itu termasuk bid'ah, karena terkadang usulnya syariat mencakup kepada perkara ihdas ini, atau furu' syariat masuk pada perkara ihdas ini. Kalau saya lihat di dalam kitab Undatul Murid dalam teks aslinya, di sini ada tambahan. Beliau menjelaskan ada tambahan wa qalu bihasabi hadza fala takunul bid'atu illa muharramatan aw makruhatan. Berdasarkan ini disimpulkan bahwasanya bid'ah itu nanti tergolong hukumnya pada hukum haram atau hukum makruh. Jadi bid'ah atau perkara ihdas itu nanti hukumnya terkadang dia haram, terkadang dia makruh.
Kenapa kok bisa begitu? Karena li'annaha in qawiyat syubhatuha la yasihu ayyablu bihat tahrim. Karena kalau istibah terhadap urusan agamanya itu besar, terhadap dalil syariatnya, maka nanti tidak bisa dikatakan ini sebagai haram, akan tapi dikatakan sebagai makruh. Akan tapi kalau misalnya itu dhaufan istibahnya, maka dikatakan sebagai haram. Apalagi nanti bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan qawaidul ahkam. Kalau kita contohkan perkara ihdas itu tasbih misalnya, tasbih ini kan tidak ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini termasuk ihdas yang termasuk bid'ah yang nanti yang diharamkan hukumnya kalau orang melakukannya? Maka tidak, karena tasbih ini dikiaskan kepada furuknya syariat. Apa furuknya yang mengkiaskan kepada tasbih ini? Yaitu dan disunnahkan oleh Nabi itu setelah sholat kan untuk mendikir subhanallah itu tiga-tiga. Artinya menghitung itu disunahkan oleh Rasulullah, menghitung subhanallah itu kan disunahkan. Menghitung disunahkan, kemudian dengan sabaha ini dikaitkanlah sabaha ini terhadap penghitungan tadi. Jadi sabaha ini sebenarnya bukan termasuk perkara ihdas yang diharamkan, akan tetapi ini yang diperbolehkan karena masuk di dalam furuknya syariat. Jadi kan kalau tadi kan dijelaskan bahwasanya ketika perkara ihdas itu mencakup kepada furuknya syariat, maka nanti dikiaskan terhadap furuk syariat sehingga bisa dikatakan ini tidak termasuk dalam perkara ihdas atau perkara bid'ah. Di dalam kitab Qiyas Masyari ini juga dijelaskan bahwasanya faida arafta ma dzukira ta'lamu anna ma qila innahu bid'atun katikhadis sabhati والتلفظ بالنية والتحليل عند التصدق عن الميت مع عدم المانع عنه وزيارة القبور ونحو ذلك ليس ببدعة. Kata beliau, jika kamu mengerti tentang ta'rif-ta'rif tadi, maka kamu akan menyimpulkan sesuatu yang dikatakan bid'ah itu bukan bid'ah, karena memang hal tersebut secara syariat, secara furuknya itu memang dia tercakup. Jadi kalau tercakup maka tidak dikatakan sebagai bid'ah. Jadi kalau kita simpulkan hal yang baru itu atau ihdas di dalam urusan agama itu tidak melulu dikatakan sebagai bid'ah yang muharramah atau bid'ah yang makruha. Kalau sudah tercakup dalam dalil secara usul atau secara furuknya, maka tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah, akan tapi dikatakan sebagai bagian daripada syariat. Jadi melihat kesimpulan ini, bahwasanya kesimpulan Ustadz Yazid ini menurut pandangan saya itu murni pandangannya beliau, tidak berpatokan kepada para ulama. Karena menurut beliau Ustadz Yazid ini, ulama itu, para ulama baik yang salaf maupun kholaf itu harus mengikuti pandangannya beliau. Karena kalau kita lihat banyak ulama salaf ini yang tidak sepaham dengan pahamannya Ustadz Yazid ini. Karena Imam Syafi'i pun membagi bid'ah itu ada dua.
Jadi menurut Ustadz Yazid ini, Imam Syafi'i pun itu adalah pelaku bid'ah yang nanti konsekuensinya masuk neraka. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i ini ketika menyalahi Ustadz Yazid dikatakan sebagai pelaku bid'ah, nanti beliau akan masuk neraka. Berarti Ustadz Yazid ini mempunyai pahaman begini, orang yang tidak sepaham dengan beliau nanti orang tersebut pelaku bid'ah yang semuanya masuk neraka.